Halo buat semuanya, assalamualaikum. Jadi di sini Devi tuh udah poin aja ya, mau jelasin soal kaos yang telat super lama ini. Ya. Jadi di kloter 2 ini memang ya Devi juga minta maaf ya sama semuanya karena telat banget. Ya, sebenarnya aku nggak pengen sih cerita hal ini, ibaratnya apa ya? Aku malas untuk jadi pro dan kontra gitu, tapi kalau aku nggak jelasin orang salah paham gitu. Jadi kemarin kan ceritanya tuh Devi dari dulu kan ngindarin swab ya, ngindarin swab, nggak mau ke Bali, nggak mau ke Sumatera karena ada swab. Dari dulu Devi percaya kalau sampai kena kayak gitu aku akan kena gejala gitu. Nah karena dari awal ada COVID sampai hari sebelum aku di swab ya, nggak pernah aku kena gejala-gejala macam nggak bisa nyium, demam-demam yang gejala-gejala kayak COVID gitu. Demi Allah aku sama suami nggak pernah, padahal kita setiap hari jabat tangan sama banyak orang, ketemu sama banyak orang di jalan, tapi alhamdulillah kita selalu bisa menjaga kebersihan, menjaga pola makan, ya intinya pola sehat hidup lah gitu. Tapi setelah kemarin terpaksa harus ke Bali, tengah malam itu kan nyebrang, tengah malam itu nyebrang kan harus di swab ya, di swab itu kondisi aku sehat walafiat, gak ngerasa mau masuk angin atau apapun itu, gak ngerasa mau sakit gitu. Kalau kita ibaratnya mau masuk angin atau apa, kita kan ngerasa gak enak badan ya, tapi aku ini sehat-sehat aja saat itu. Dan waktu arah baliknya mau nyebrang ke Jawa lagi malamnya, itu tiba-tiba menggigil, rasanya tuh tiba-tiba menggigil, terus badan tuh berasa lemas-lemas, lemesnya itu kayak habis demam itu loh. Nah, tapi itu kondisi belum demam, aku minumin Entunal ya. Setelah itu tidur AC juga aku matiin, keringetan tuh udah berasa kayak normal lagi, tapi hanya untuk beberapa saat. Habis itu sampai Jakarta aku mulai agak demam tapi demam biasa sih, bacanya demam kayak badan anget gitu. Nah di situ aku udah izin, tapi aku masih bisa nyium saat itu. Aku izin, terus dikasih Solo, habis itu aku masih balik sampai Jakarta, masih ngetrip satu kali lagi, putar balik ke Jogja. Nah habis dari Jogja ini badan udah nggak kuat, udah lemas, demam, terus di tenggorokan rasanya nggak enak. Dari Jogja itu masih bisa nyium, sampai Semarang mau arah Jakarta itu udah nggak bisa nyium. Nah di situ aku langsung izin dong, harus isolasi mandiri ya kan, karena ya aku ibaratnya gejala anosmia ya, kita kehilangan indera penciuman. Nah setelah aku ibaratnya sudah bisa nyium tapi badan masih agak lemas-lemas ya, ibaratnya gantian suamiku kena, karena ya kita sama-sama di swab gitu. Tapi alhamdulillah anakku di sana dia nggak kena. Nah itulah kenapa aku tuh percaya kalau aku kena barang seperti itu, yang swab itu pasti akan kena juga yang ada hubungannya sama COVID gitu. Entah kenapa aku punya kepercayaan seperti itu, dan ternyata terbukti dong. Teman-temanku juga banyak banget yang kena gejala kayak gitu, dan rata-rata mereka tuh udah pernah swab gitu. Ya itu kepercayaan masing-masing. Aku nggak ingin memprovokatori orang jadi nggak mau swab gitu ya. Aku mungkin kondisi badan orang kan juga beda-beda ya. Mungkin aku nggak cocok untuk di swab itu karena respon badan orang itu beda-beda. Ada yang biasa-biasa aja nggak kenapa-napa, ada yang ibaratnya banyak juga yang sama seperti Devi gitu. Jadi sebenarnya Devi nggak mau cerita ini, tapi hari ini tuh super duper banyak banget yang protes untuk kaosnya. Jadi kami isolasi itu 1 minggu nggak ngetrip, jadi kita tuh belum bisa ngambil kaosnya. Harusnya minggu lalu itu sudah diproses ya kan, Devi kan juga janjiin seperti itu. Tapi kalau namanya sakit itu mau gimana lagi, hebatnya ditunda mulu mbak gitu. Di situ aku agak, ya ampun, sudah dibilang aku nih kemarin sakit, terus habis itu gantian suami sakit. Apa kami tuh masih punya otak gitu loh. Di saat kami sakit seperti itu, kita harus diam di rumah,
Masa kita harus keliaran kemana-mana nularin orang lain? Nah, agak sedikit baper sih aku kan dalam hal ini. Jadi gimana ya, cobalah tolong mengerti kondisi ini gitu. Aku juga nggak mau menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda untuk kaos ini. Kaos ini sudah ready, cuman akunya belum bisa ambil. Kenapa? Kalau dititipin di orang lain, masalah hati, ini tuh masalah hati. Kalian aku nggak mau jelek-jelekin temen atau apapun. Aku lebih nyaman, lebih serak kalau aku ngambil sendiri aja gitu. Ambil sendiri, jadi nggak ada beban gitu di hati untuk nanti teman gini. Karena kondisiku kan juga lagi sakit. Walaupun barang itu dibawa temanku sampai Jakarta, aku juga belum bisa nemuin. Karena apa? Ya itu tadi, kita nggak bisa nyium bau, kita harus isolasi mandiri seperti itu. Dan alhamdulillah ini kita sudah normal semua. Devi sudah bisa nyium bau, suami juga sudah nyium bau, terus kondisi kami juga sudah fit. Ini kami baru ngetrip, ambil kaosnya. Nanti hari kami sampai Jakarta hari Jumat lah, baru diproses. Begitu loh. Jadi kami semalam kan sampai sana, kan nggak mungkin kirim malam-malam kan, makanya hari Jumat itu baru diproses begitu. Nah, jadi nanti hari Kamis itu langsung aku rapiin, aku kirim ke admin. Hari Jumat sampai di admin, diproses sama dia. Kenapa aku kirim ke admin? Karena aku sendiri nggak bisa ngehandle gitu. Ya kalau malam itu aku nggak berangkat, kalau langsung berangkat aku nggak bisa. Untuk packing dan pengiriman itu memang aku serahkan ke admin. Tapi kalau untuk terima pesanan, orderan, transfer itu memang ke aku gitu ya. Jadi kalau bohong enggak, Devi nggak bohong. Selama ini kaos Devi selalu menepati. Tapi kadang gini loh, ya Devi tuh juga nggak tahu gitu. Begitu banyaknya Devi sudah pesan kloter 1 itu 16 lusin. 16 lusin itu ternyata masih ada yang nggak kebagian. Nah, terus ada juga sebagian kan hilang. Devi sudah jelasin ya kan. Devi pesankan lagi 10 lusin juga sudah ludes. Padahal pikiran Devi kan 10 lusin nanti bisa sekalian sama nyetok. Tapi ternyata 10 lusin kloter 2 ini juga sudah habis gitu. Bahkan banyak yang masih nanya, ada ibaratnya yang sudah transfer juga, Devi bilang sudah habis, gimana? Gak apa-apa di kloter 3. Kloter 3 ini kalau teman-teman mau tahu, Devi sudah pesan ibaratnya sampai 20 lusin. Supaya bisa nyetok, supaya teman-teman gak nunggu kelamaan. Karena proses sablon itu ngantrinya lama gitu, kadang bisa sampai 3 minggu. Jadi di sini Devi cuma mohon untuk untuk dimaafkan gitu. Karena ya Devi sendiri juga nggak pengen nunda-nunda, tapi karena ada sakit itu nggak mungkin kan kita gejala seperti itu kita keliling-liling tetap berangkat dan sebagainya gitu loh. Jadi di sini Devi cuma mau menjelaskan itu supaya tidak ada kesalahpahaman lagi. Tidak ada ibaratnya aku bermaksud untuk menunda-nunda tuh, nggak ada. Tapi memang realitanya seperti itu gitu. Ketika kemarin aku ke Bali di swab, memang real aku mengalami itu gitu. Aku kehilangan indera penciuman, aku juga demam, aku juga kayak batuk pilek rasanya, sama seperti yang dirasakan yang lain-lain gitu, mengalami gejala itu gitu. Dan itu masih termasuk bagus, ibaratnya 1 minggu kita sudah bisa fit lagi. Ada yang sampai 2 minggu. Karena gini, Devi juga sebenarnya kan beban, tapi mau gimana lagi gitu, di saat memang ya benar-benar kondisi lagi seperti itu. Udah sih, intinya ini Devi posisi di Surabaya, nanti malam berangkat arah Jakarta, tapi Devi via Tasik. Jadi memang
waktunya panjang gitu, waktunya agak lama sampai Jakarta nanti hari Kamis malam. Sampai sana itu Devi nggak langsung istirahat, tapi Devi sortir itu kaosnya, Devi sortir langsung malam itu juga Devi kirim ke admin hari Jumat sampai di dia, terus dia proses begitu. Nah nanti pokoknya kalian boleh tanya ya, untuk yang sudah beli hari Sabtu atau hari Minggu itu kalian boleh tanya resi ya, karena resi biasanya keluarnya tuh H+1 H+2, jumlahnya yang banyak itu biasanya kalau JNT JNE itu biasanya ngeluarin resinya tuh H+1 H+2 gitu ya. Segitu aja dulu teman-teman semua. Intinya Devi mohon maaf atas keterlambatan yang super panjang ini ya. Ibaratnya ketundanya memang lama sekali gitu di kloter 2 ini, hanya karena Devi kemarin sakit. Devi sakit, terus suami juga sakit. Kita sama-sama isolasi mandiri. Kita nggak bisa ngetrip saat itu. Jadi ya mau gimana lagi, sebenarnya Devi nggak mau ceritain sakit ini gitu. Tapi orang lain yang nggak tahu jadi mikirnya ini beneran gak sih, ini penipuan gak sih gitu. Padahal kan jelas media Devi seperti apa, terus kaos itu selalu diupdate. Untuk apa sih Devi membohongi gitu. Ini kan hanya masalah waktu yang tertunda karena Devi sakit gitu. Jadi kesininya ya Devi langsung aja stok banyak sekalian. Devi langsung pesen 20 lusin. Buat apa? Supaya teman-teman gak kelamaan nunggunya gitu. Oke, semoga teman-teman mengerti akan keadaan ini, akan kondisi ini. Dan kalau yang mengalami gejala anosmia itu ya, kehilangan indera penciuman, pasti tahu seperti apa isolasi mandiri, seperti apa gini-gini, pasti tahu lah ya. Udah gitu aja intinya. Minggu ini sudah Devi selesaikan untuk kaosnya. Oke, buat semuanya terima kasih yang sudah order. Mohon maaf karena waktu yang tertunda ini, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Devi benar-benar mohon maaf untuk semuanya ya. Intinya setelah ini Devi akan promo kalau kaosnya sudah ready. Oke, jadi tidak akan ada masalah lagi seperti ini, karena ya karakter orang juga berbeda-beda. Ada yang bisa sabar, ada yang nggak bisa sabar, ada yang kadang sampai maki-maki karena barang kelamaan, ada yang banyak anaknya sudah nunggu lama. Tapi mau gimana lagi, udahlah. Intinya Devi mohon maaf untuk semuanya yang kecewa di kloter 2 ini. Begitu aja ya. Nanti Devi akan kabari lagi, akan update lagi. Devi akan update di TikTok, di YouTube, dan di Instagram. Silakan dicek nanti di ketiga media itu ya. Oke, mungkin segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menyaksikan videoku. Semoga teman-teman mengerti dan paham akan kondisi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.